2023 dengan pencapaian dan juga prestasi yang sangat membanggakan. Di antaranya 9 kali Star Club, 1 kali Double Star Club, pas MDRT MCC Company Chair for Prudential Indonesia, Speaker MDRT Day Indonesia, dan Speaker MDRT Global Conference Sydney. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan satu video yang berikut ini. Dan kita sambut dengan meriah Ibu Mariana Sofia. Thank you Pak Agung. Thank you, Bu Mari. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, kabar baik, puji Tuhan sehat. Baik, Pak ya. Agung sehat juga? Alhamdulillah Bu Mari sehat. Sehat, Sudah siap Bu Mari untuk memberikan inspirasi di pagi hari ini? Yes. Wah, Ya, saya langsung mulai. Respon yang masuk di kolom chat ya sepertinya. Oke, Bu Mari, langsung saja tanpa berlama-lama. Saya kembalikan sesinya untuk Bu Mari. Silahkan. Oke, thank you. Ya, selamat pagi ya teman-teman semua. Thank you nih Pak Agung udah hosting hari ini. Kita hari ini akan bahas tentang seni bertanya dalam penjualan. Ya, semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar pepatah kuno ya, katanya time is money gitu ya. Waktu adalah uang. Tapi itu nggak sepenuhnya benar, karena walaupun kita punya segunung uang, kita tuh nggak bisa beli sejengkal waktu. Itu pepatah Chinese ya. Nah, ternyata di MDRT Annual Meeting tahun lalu, kita diberikan pencerahan lagi nih. Pencerahannya luar biasa. Katanya begini, di zaman now gitu ya, di zamannya serba digital ini, bukan saja waktu menjadi, tidak lagi menjadi the most rare resources, bukan menjadi sesuatu yang paling langka lagi, tetapi yang paling langka adalah apa? Adalah perhatian. Setuju nggak teman-teman? Karena teknologi membawa segala sesuatu literally ke dalam tangan kita. Kita bisa belanja, kita chatting, kita bisa segala macam dari handphone kita saja. Ya, penemuan luar biasa ya, yang paling hebat di abad ini. Nah, susah banget kayaknya kita kalau ngelepasin handphone tuh 3-5 menit tuh rasanya susah banget. Pasti tergoda ya untuk ngeliat lagi. Jadi saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan sharing saya. Semoga kita berbagi bisa bermanfaat. Saya ingin memastikan teman-teman 1,5 jam ke depan benar-benar mendapatkan sesuatu, dan ketika keluar dari ruangan ini teman-teman bisa makin lancar closing-nya. Amin ya. Oke, thank you juga Prudential, satu kehormatan besar buat saya untuk boleh sharing, berbagi panggung sama teman-teman leader dan speaker yang luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan mulai aja sesinya. Saya mau kita berinteraksi ya, supaya ini spesial nih, saya request khusus ke IT, wanti-wanti supaya teman-teman bisa chat to everyone. Jadi chatnya tidak hanya ke panelis ya, supaya teman-teman semua bisa saling mendengarkan rekannya juga. Untuk kita ngetes nih, boleh nggak saya tanya dulu, teman-teman boleh menjawab 1, ya kalau sudah pernah mendengar saya sharing, 2, kalau belum pernah mendengar saya sharing. 1, udah pernah saya dengar saya, 2, belum pernah, biar saya tahu kurang lebihnya seperti apa ya. Oh, banyak sekali.
2-2-1-1. Wah, hampir imbang kelihatannya ya. Hampir 50-50. Oke, kalau begitu bagi yang sudah pernah semoga tidak bosan ya. Yang belum pernah saya akan perkenalkan sedikit dulu mengenai background saya. Nah, siapa yang pernah berada dalam kerumunan kambing dan domba? Bagaimana rasanya? Pasti berisik ya, karena semua kambing dan domba itu selalu kalau ngomong berbarengan gitu ya, bebek semua. Nah, saya pernah baca di buku ya, dulu waktu zaman-zaman saya masih awal ya. Thank you teman-teman supportnya ya, luar biasa. Ya, katanya gini, agen biasa itu bicara dalam 1 menit 10 kalimat. Teman-teman boleh ya, coba ukur-ukur kalau lagi iseng. Kalau agen yang luar biasa, itu bicaranya 3 kalimat saja. Ya, tapi ada yang lebih hebat lagi. Setelah saya kena MDRT, ternyata penasehat profesional hanya melempar 1 pertanyaan. Dan sisanya 30-40 menit ke depan, nasabah yang bicara. Enak ya jadi agen? Nggak usah banyak ngomong, dengar aja. Nah, ini adalah kunci pertama ya sebelum kita lebih jauh. Bicara itu harus bergantian ya. Sayang tadi kambing dombanya nggak bisa diajarin ya untuk bicara bergantian. Terutama zaman sekarang kita dengan WA, dengan chatting ya. Usahakan untuk selalu menahan diri. Kalau ketika kita melihat lawan bicara kita lagi typing gitu ya, is typing. Usahakan supaya tidak kita tergoda untuk ngomong ya. Kita ingin mendengarkan dulu apa isi kepala dia ya, supaya kita baru memberikan tanggapan yang sesuai. Kadang-kadang kalau kita baca WA kita ya lucu loh. Kita tutup WA-nya sebelah yang dia saja dan sebelah kita aja. Itu nyambung ceritanya. Tapi begitu kita buka, langsung berantakan ceritanya karena nggak sabaran. Belum selesai ngomong dari sautin yang lain lagi, belum selesai ngomong sautin yang lain lagi ya. Nah, ini saya 18 tahun sejak 2003 ya. Kalau ibaratnya manusia itu saya baru punya SIM ya. Ternyata dari kecil sampai besar ya. nggak cuman kantong yang tebal ya, ternyata ada hal-hal lain juga menebal juga. Oke, sangat bersyukur 18 tahun di sini dan masih akan menjalani bertahun-tahun, puluhan tahun ke depan. Thank you teman-teman. Nah ini background saya kuliahnya dulu S1-nya akuntansi, kemudian saya ambil information system ya, jadi itu komputer sebenarnya. Nah, basically saya sebenarnya nggak senang ketemu orang gitu ya. Jadi profesi saya sebelum di Prudential pun akuntan, konsultan IT, saya guru musik, dan saya tutor Inggris ya untuk dewasa ya. Saya itu orangnya pendiam, pemalu, introvert, dan kuper ya. Bahkan sekarang pun kalau teman-teman ketemu saya misalnya di acara gitu misalnya, cari aja pojokan-pojokan, biasanya saya ngumpet di situ ya. Nah, 18 tahun saya di Prudential, 8 tahun pertama saya itu saya nggak kenal dengan yang namanya MDRT ya. Dan selama 8 tahun pertama saya 2 kali Star Club-nya. Ya, jadi ada Star Club, ada enggak, ada Star Club, ada enggak, banyak kan enggaknya. Lalu tahun 2011 beruntung sekali saya dipertemukan dengan mentor saya Ibu Janet Ma ya, dan sejak itu saya menjadi MDRT pertama tahun 2012 dan sampai dengan hari ini saya sudah 9 kali MDRT. Ya, 1 tahun lagi menuju life member. Dan kemudian saya juga sudah 8 kali Star Club dan 1 kali double Star Club. Sebenarnya kalau prestasi saya dibandingkan dengan mungkin speaker-speaker di ruangan lain, saya nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Tetapi saya bersyukur banget bahwa ternyata yang dari sebelumnya tidak konsisten, setelah kena MDRT saya jauh lebih konsisten ya. Nah, sebagai seorang yang pemalu, dulu saya kalau untuk ngomong di depan umum tuh rasanya pegang mic aja gemeteran loh. Tetapi hari ini dengan grooming dari Prudential dan MDRT, saya bisa melakukan speech ya, public speaking ke 4.000 audiens sekalipun dan tidak merasa grogi ya. Jadi di sini lebih terlatih ya. Kemudian juga saya banyak diundang untuk speaker nasional maupun internasional ya, seperti di MDRT Sydney tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Kemudian juga ke Prudential Filipina ya, ke beberapa acara internasional. Bersyukur sekali. Kenapa? Karena dulu saya dibantu ya dengan adanya MDRT, saya dibantu oleh banyak orang, oleh mentor saya, oleh senior-senior lain di MDRT. Nah, ternyata di sini pun saya bisa membantu orang lain. Jadi once I grow because someone help me gitu ya, now I help others to grow. We pay it forward ya. Itu salah satu motto dalam MDRT bahwa the more you give, the more you get.
18 tahunnya, 8 tahun pertama saya tersendat-sendat seperti ibaratnya orang gede naik sepeda anak kecil. Tapi setelah kena MDRT, saya seperti naik sepeda balap. Ya, walaupun saya nggak bisa naik sepeda balap sih saat ini, tapi rasanya seperti naik sepeda balap. Jadi rodanya gede gitu ya, goes sedikit udah jauh jalannya. Kalau sepeda anak kecil itu kan rodanya kecil-kecil, ya roda 3 gitu kan, goesnya setengah mati, jalannya bersedikit gitu ya, rasanya capek dan pengen ditendang aja itu sepedanya. Nah, dulu sebelum ketemu MDRT, saya selalu berpikir, kapan ya saya bisa pensiun dari bisnis ini? Dalam arti saya bisa nggak kerja lagi, tetapi terima uang gitu ya. Namun setelah saya kena MDRT, saya melihat bahwa, ternyata pekerjaannya menyenangkan. Dan kalau Tuhan kasih saya anugerah untuk hidup 40-50 tahun lagi, saya mau tetap stay di komunitas ini, dan saya mau tetap berkarya, memberi banyak kepada banyak orang, nasabah maupun teman-teman agent. Sedikit ya dengan MDRT, mungkin banyak teman-teman masih baru ya. MDRT itu apa sih gitu ya? Itu $1 Million Round Table ya. Itu didirikan tahun 1927 di Amerika ya. Ini sifatnya independen, jadi semua agen asuransi boleh masuk asal achieve syaratnya ya. Boleh menjadi member asal achieve syaratnya dan membayar membership. Saat ini anggotanya sudah 72.000 orang ya, dan lebih dari 500 perusahaan dari 70 negara lebih. Jadi kalau di MDRT kita ditanya, mari kamu dari mana? Jawabannya bukan dari Prudential, tetapi jawabnya dari Indonesia. Ya, dan kita sangat bangga bersama teman-teman dari bendera-bendera lain, perusahaan lainnya, mewakili Indonesia datang ke annual meeting MDRT. Semua teman-teman saya dari perusahaan lain pun semuanya orang-orang hebat dan humble. Nah, gimana sih caranya mencapai MDRT? Nggak sulit kok, cuma sekitar 483 juta ya. Kita bayangkan saat ini Star Club kita sudah 700 juta malah ya. Jadi ini masih di bawahnya Star Club. Tetapi bedanya kalau Star Club itu kita dihitung API. Jadi bayar 1 kali dihitung 12 kali. Di FUR abis nih, baru sekali Prudential udah menghitung langsung 12 gitu kali 12. Tapi kalau MDRT itu uangnya masuk dulu baru dihitung. Ya, jadi kita 483 juta ini adalah murni duit, nggak campur daun ya, nggak campur bonansa juga ya. Lalu ada COT itu 3 kalinya MDRT, jadi Januari sampai Desember itu kita kira-kira 1,45 M. Lalu TOT, top of the table, Januari sampai Desember itu 2,9 M. Ya, bagi teman-teman yang sudah sering datang atau mendengar MDRT speaker bicara, mereka itu ya kalau bicara TOT, bicaranya nggak gini, kamu udah TOT belum? Nggak seperti itu. Tapi dia nanya gini, kamu tahun ini udah berapa putaran TOT? Gubrak gak gitu ya, berapa putaran TOT gitu ya. Seperti Sanjay Tolani itu 100 MDRT setahun ya. Solomon Hicks dalam 6 hari dia udah TOT. Itu orang-orang luar biasa tetapi tetap humble dan mau sharing. Ya itulah MDRT. Dan MDRT yang perkenalkan saya kepada yang namanya whole person concept. Bahwa hidup ini nggak melulu cuman uang dan karir, tapi ada hubungan dengan orang lain, relationship, kesehatan, education, ya tentu karir, service atau pelayanan pada orang lain, financial, uang juga harus bagus ya, dan spiritual, hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ketika kita mampu membalancing, ya, bukan balancing yang spuring ya, balancing 7 aspek kehidupan ini, maka kehidupan kita akan terasa lebih menyenangkan. Ya, dan itulah yang terjadi pada saya ketika saya mengenai MDRT, dari yang tadinya naik sepeda roda 3 kecil menjadi sepeda balap karena adanya whole person concept ini. Akhir kata, Confucius pernah mengatakan, choose a job you love and you will never work a day in your life. Ketika kita menyenangi pekerjaan kita, maka sebenarnya kita udah nggak kerja lagi. Karena antara kerja dan main itu beda-beda tipis aja. Ya, itu sedikit mengenai background saya. Kita masuk ke topik utama ya. Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap boleh ketik S dong. Biar saya tahu masih hadir nih. Iya, semua ya. Thank you. Ya, luar biasa. Nah, ini adalah kata-kata dari salah satu past presiden di MDRT ya. Namanya Scott Brennan. Beliau mengatakan gini, the best salespeople don't always make the best presentation, but they always ask the best questions. Ya,
salespeople yang terbaik itu bukan mereka yang bisa presentasi terbaik, bisa menjelaskan terbaik, tetapi adalah orang yang bisa memberikan pertanyaan yang baik. Ya, waktu itu di salah satu sesinya beliau sharing nih, dia itu kalau di Amerika kan mungkin mereka untuk traveling bisa pakai jauh-jauh pakai mobil gitu ya. Nah, terus dia cerita, saya tuh dapat referensi untuk pergi ke luar kota. Dan saya diminta untuk menjelaskan dan akhirnya oke nih orangnya udah setuju. Tetapi ketika dia minta sign di SPAJ-nya, si orang ini tiba-tiba ngomong gini, ini big case tentunya ya, orang yang sangat kaya gitu ya. Terus dia bilang gini, Mr. Brennan, bisa nggak kamu jelasin lagi kenapa saya harus ambil uang pertanggungan sebesar ini? Kita kalau sebagai agent ditanya seperti itu di last minute sebelum sign, gimana rasanya? Waduh, nggak tahu nih gitu ya, udah langsung deg-degan ya. Mungkin kita akan mengulang semua penjelasan kita, ya. Tetapi Scott tenang aja. Dia cuma balik tanya. Dia bilang gini, Mr. Prospect, kalau saya melihat istrimu yang cantik, anak-anakmu yang manis, saya rasa mungkin saya yang sebaiknya bertanya, mengapa Mr. Prospect harus punya uang pertanggungan sebesar ini? Dan kemudian dia tanda tangan. Sesederhana itu, ya. Jadi teman-teman, kuncinya kita dalam berpresentasi itu bukan menjelaskan, tetapi bertanya, mengajukan pertanyaan yang tepat. Ya, tanyanya tentang apa? Tanyalah tentang materi atau topik yang paling setiap orang sukai, yaitu apa? Dirinya sendiri. Setuju ya? Misalnya nih, saya cerita, oh saya ada psikologi tes nih gitu ya, dia bisa tes tipe-tipe orang. Saya ternyata dapetnya tipe A loh gitu ya. Mungkin teman-teman akan bilang, gimana tuh cara tesnya? Kalau saya dapatnya apa? Benar nggak? Teman-teman tidak tertarik bahwa Mari dapat tipe A, tapi teman-teman akan sangat tertarik untuk mengetahui apa tipe teman-teman sendiri, ya, karena topik tiap orang adalah dirinya sendiri. Kita ikutin aja karena dia suka ngomong dirinya, kita ajak dia ngobrol tentang dirinya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya pengen tanya nih, apa bedanya pernyataan sama pertanyaan? Selain hurufnya terbalik ya, satu T-nya depan, satu T-nya belakang. Apa beda pernyataan sama pertanyaan? Ya, kalau gampangnya gini deh, pernyataan diakhiri dengan titik ya. Pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Kalau saya tanya nih sama Pak Agung ya. Pak Agung, menurut Pak Agung restoran Jepang yang paling enak apa Pak? Restoran paling Jepang paling enak kali ya. Gyukaku kali ya. Gyukaku Jepang bukan ya? Bingung saya. Gyuraku ya. Oke. Nah, teman-teman audiens, ketika Pak Agung mengatakan Gyuraku, apa yang ada dalam benak teman-teman? Restoran Jepang yang paling enak apa? Pak Agung bilang Gyuraku. Teman-teman bilang, yang terlintas dalam benak teman-teman apa? Sushi teh, Genki sushi, Fredback. Sushi ya, banyak pilihnya, oke. Begitu banyak jawaban-jawaban yang berbeda ya. Dan semuanya senang kalau berbeda sama jawabannya Pak Agung, betul nggak? Nah, sama persis nih, kalau misalnya kita ngomong sama klien, ketika saya ngomong, Pak, ini bagus, ya, si klien akan senang untuk memikirin sesuatu yang berbeda sama pikiran saya, yang bertentangan. Tetapi ketika saya bilang, Pak, ini bagus, bertanya nih, kalau dia bilang bagus, maka itu adalah 100% benar menurut dia. Ya. Jadi kalau misalnya pernyataan itu, kita yang memberikan pernyataan, dia bisa iya, bisa enggak. Malah kebanyakan enggak. Tetapi ketika kita bertanya, maka jawabannya adalah pasti iya dan benar menurut kebenarannya dia. Ya. Nah, selain itu, kalau pernyataan itu mudah sekali dicuekin. Misalnya saya bilang, saya restoran yang paling bagus tuh Sushi Tei. Terus Pak Agung pikir, ya so what gitu loh. Bisa kan ya? Nah, tetapi ketika saya bilang, Pak Agung, restoran apa yang paling bagus? Mau nggak mau Pak Agung jadi apa harus Pak? Dijawab. Harus dijawab. Nggak bisa nyuekin ya, kan saya nanya, Bapak harus jawab gitu ya. Jadi ada proses pikir dan ada proses untuk mengeluarkan pendapat. Ya. Nah, pertanyaan juga membuat orang yang kita ajak bicara itu merasa dihargai. Ya, karena dimintain pendapatnya. Jadi kita nggak pintar sendiri nih, dia lebih pintar dari kita. Ya. Oke. Nah, kalau pernyataan itu kayak pingpong, tak tok tak tok tak tok tanpa ada jedanya.
Ya, tapi kalau pertanyaan, saya lempar dulu bolanya. Pak Agung akan mikir, lihat-lihat dulu bolanya baru lempar balik seperti itu ya. Jadi ada kesempatan berpikir. Nah, manusia itu lucu ya, kita ketika melakukan sesuatu sendiri, kita selalu mencari alasan di balik kelakuan kita. Kita mencari why-nya. Tetapi ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu, kita tidak melihat why-nya. Ya, bukan kayak itu normal banget dilakukan ya. Nah, di sini kita mulai berubah ya. Mulai hari ini teman-teman mulai berubah. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, cobalah untuk tidak memperhatikan apa yang tersurat, tetapi apa yang tersirat. Cari why, kenapa dia ngomong hal seperti itu gitu ya. Jadi misalnya dia bilang, ini kok mahal ya. Jangan langsung diatasi dengan, oh ini murah kok gitu. Bukan itu yang kita cari, tapi kenapa menurut kamu ini mahal? Ya, cari why-nya. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan yang tepat, mungkin si nasabah atau prospek akan cerita panjang, lebar, tinggi, dalam ya, luas. Tetapi tugas kita sebagai professional advisor, kita harus mencari dan menarik benang merahnya dari gulungan benang kusut tersebut, ya. Dan semakin kita bisa simplify apa yang dia katakan, ya, berarti kita sudah menunjukkan bahwa ilmu kita makin tinggi. Setuju nggak teman-teman? Makin tinggi ilmu, makin sederhana penjelasannya. Coba kalau kita tanya sama anak TK ya, satu pertanyaan kecil aja gitu ya, jawabannya akan ngelibet kemana-kemana, karena dia emang belum punya ilmunya. Tetapi kalau misalnya udah tinggi ilmunya, kita bisa menyederhanakan hal yang sulit sekalipun. Kalau kata Sanjay ya, kita ini harus sepinter kalau seorang engineer nanya pun kita bisa jawab sampai ke detail-detailnya, sampai ke mesinnya, sampai ke bautnya kita bisa jawab. Tetapi ketika berpresentasi, kita harus berpresentasi sesederhana-sederhananya sehingga seorang anak umur 9 tahun pun bisa paham apa yang kita ngomongin. Nah, itu baru luar biasa ya. Ini sedikit tips untuk tanya jawabnya efektif. Ya, ada 5 aja. Yang pertama, jangan pernah menebak akhir dari kalimat prospek. Ya, kalau misalnya kita tebaknya benar, kita nggak dapat kredit. Tapi kalau kita tebaknya salah, kita dianggap bodoh. Ya, it's better to keep your mouth closed and let people think you are a fool. Then to open it and remove all doubts. Ini leluconnya dari Mark Twain ya. Jadi kalau kita diam itu, orang nggak tahu kita pintar apa bodoh. Ya, mendingan gitu aja, biarin aja orang nebak-nebak kita pintar atau bodoh. Maka mereka pikir kita bodoh pun nggak apa-apa. Tetapi ketika kita ngomong, jangan sampai mereka jadi melihat, oh iya beneran dia bodoh gitu ya. Dan remove all doubts gitu ya. Well, supposed to be a joke ya, semoga teman-teman dapat ya. Waktu saya baca ini saya ketawa banget gitu ya. Nah, terus yang kedua, menggunakan bahasa prospek, bukan istilah kita sendiri ya. Bahasa Indonesia please, bukan bahasa prudential. Kalau di training kita terbiasa banget ke semua jargon, semua term dari prudential. Tetapi ketika bertemu klien kan belum pernah training, dia nggak ngerti apa yang kita ngomongin. Kalau saya ngomong gini, Ci, kalau mau cashless, Cici mesti pre-admission dulu ya, nanti telepon ke PMN, bilang bahwa Cici mau opnam cashless ya. Terus udah gitu pre and post-nya juga bisa diklaim. Terus dia bilang, hah kamu ngomong apa sih Mar? Gitu. Karena itu bahasa prudential semua. Tetapi kita rubah. Ci, kalau misalnya mau nggak bayar, nanti saya bantu telepon ya prudential, supaya nanti waktu masuk Cici udah nggak usah bawa apa-apa, cukup bawa kartu saja. Ya itu sederhana ya. Bahkan yang sebelum dan setelah rumah sakit pun itu bisa kita bantu klaim. Seperti itu. Ya. Nah, ajukan pertanyaan yang memang benar-benar butuh dijawab, bukan retorika yang menyebalkan. Ya, kayak misalnya, kamu sayang keluarga nggak? Itu mau nggak sih tanya, semua orang juga sayang keluarga gitu ya. Atau kamu pengen nggak? Kamu mau pensiun enak apa enggak gitu ya? Itu nggak usah ditanya, semua orang mau pensiun enak. Jadi tanyanya gini, kalau misalnya kamu nggak ada, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh keluarga kamu? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab. Atau ketika pensiun, dalam bayangan kamu, gaya hidupmu akan seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Dan jangan lupa kalau udah nanya, teman-teman tatap matanya dan tutup mulut. Tahan. Ya, silence itu punya power, teman-teman. Yang bicara duluan kalah. Ya, udah nanya, diam. Cicing ya. Dengerin jawaban dia. Nah, seringkali kita tuh kalah di sini. Jadi belum kita nanya sendiri, jawab sendiri.
Benar Pak, benar. Izin ya. Nah, keep it simple ya. Sesederhana mungkin nanyanya. Kalau misalnya prospek nggak jawab, kemungkinannya teman-teman nanyanya terlalu sulit, ya, sehingga dia bingung jawabnya gimana. Ya, pertanyaan pendek dan bisa dijawab. Lalu simpan pertanyaan yang sifatnya mengancam atau memojokkan. Kadang-kadang perlu, tetapi jangan sering-sering, ya. Karena gini, orang itu nggak ingat apa yang kita ngomong atau apa yang kita tanya, ya, atau yang kita bahas hari ini. Tetapi mereka akan ingat bagaimana rasanya ketika bertemu sama kita. Misalnya nih, selesai acara ini, mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah lupa kita ngomong apa dalam 1,5 jam ini. Tetapi teman-teman bisa merasakan, masih ingat gimana sih feel-nya tadi siang waktu ketemu sama Mari. Kayaknya apakah itu lucu, apakah itu menyenangkan, atau gimana. Nah, jadilah orang yang selalu ngangenin. Jadi kalau nggak ketemu itu orang nyari gitu ya. Tapi kalau kita selalu memberikan pertanyaan yang sifatnya mengancam atau memojokkan, yang dia ingat cuman kalau ketemu Mari itu gak enak, karena saya kayak merasa terpojokkan terus. Ya. Oke, itu ya 5 tips untuk mengawali. Dan ini contoh pertanyaannya. You ask the wrong question, you get the wrong answer. Pak, mau setor preminya berapa tahun? Jawabannya apa? Yang paling cepat berapa lama gitu kan ya? Tapi kalau misalnya kita tanyanya begini, Pak, mau di cover sampai usia berapa? Maka jawabannya paling panjang sampai usia berapa? Ya, beda pertanyaan, beda jawaban. You ask the right question, you get the right answer. Pak, preminya mau berapa? Jawabannya minimal berapa? Tapi kalau kita ganti, Pak, kalau sakit mau ditemenin sama keluarga atau sama pasien lainnya? Ini pertanyaan serius ya, bukan nyindir gitu ya. Karena emang ada juga orang yang keluarga saya tuh nggak ada yang bisa nemenin, saya takut kalau sendiri, saya maunya paling nggak berdua. Itu ada loh jawaban seperti itu ya. Jadi ketika nanya sungguh-sungguh lah. Nah kalau saya jawab sama keluarga dong, yang satu bed per room berapa? Ya. Jadi tantangannya teman-teman kita ya harus memindahkan ide kita ke dalam mulut prospek, bukan mengucapkannya dari mulut kita sendiri. Ya, caranya gimana? Caranya dengan bertanya. Nah, supaya lebih mudah, kita akan coba tes ya dengan kuis kecil. Jawaban apa nih yang ingin didengar? Ya, kita main game. Game-nya namanya bertanya jitu. Teman-teman boleh ketik ya. Saya berikan jawabannya. Teman-teman boleh ketik di chatbot pertanyaannya apa sehingga mendapatkan jawaban tersebut. Jawaban berupa kata benda. Kalau misalnya jawabannya adalah KFC, pertanyaannya apa? Saya tunggu di chatbot. Pak Agung mau nyoba mungkin? Ayam goreng terenak di mana ya? Apa? Burger yang enak. Burger King dong, Pak. Ayam goreng. Apa tadi pertanyaannya? Ayam goreng. Ayam goreng enak. Mbok berek, Pak. Di mana? Mbok berek kalau menurut saya. Goreng sendiri gimana, Bu? Nah, ini banyak di pertanyaannya ya. Banyak, ada juga ini jawaban teman-teman nih banyak kan bukan pertanyaan loh. Jadi mau makan siang katanya. Ayam goreng khas paling gimana gitu ya, makan siang apa gitu ya. Itu semua pertanyaannya nggak gitu. Fast food terenak di mana? Nah, tahu jagonya ayam? Nah, itu jawabannya macam-macam. Iya, bisa KFC, bisa juga yang lain gitu kan ya. Jadi nggak gitu. Nggak langsung peng gitu. Saya ibarat kalau kita membidik tuh nggak langsung mati gitu loh. Buruannya gitu ya. Nggak langsung kena. Menu favorit itu bukan pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini tapi saya lihat tadi ada yang jawab nih, ya. Jawabnya gini, Kolonel Sanders, tapi titik, itu bukan pertanyaan. Jadi, harusnya nanyanya apa? Harusnya nanyanya, ada nggak yang benar ya? Nah, Kolonel Sanders bikin ayam merek apa? Jawabannya KFC. Jadi, satu pertanyaan, jawabannya udah pasti itu. Ya. Nah, kita tes lagi nih. Kalau jawabannya ini apa?
pertanyaannya? Jawabannya kapal Titanic. Pertanyaannya apa? Pak Agung? Kapal yang nabrak es. Kapal yang nabrak es ya. Oke, kapal tenggelam apa yang Anda suka? Ya, kapal tenggelam 1848. Memang 1848 ya nabraknya ya? Bukannya itu Prudensia berdiri. Oke, bagus nih ya. Film yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet dengan kapal tenggelam tuh apa judulnya? Kapal Titanic. Oke, udah lebih bagus ya. Terakhir, jawabannya batik. Apa pertanyaannya? Kain khas Indonesia apa? Yes, batik. Ya. Udah pintar, Pak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tetapkan dulu jawabannya apa, lalu kita ajukan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang kita inginkan. Nah, itu kalau jawabannya kata benda itu lebih sederhana. Tapi kalau jawabannya berupa pendapat, itu mungkin perlu beberapa pertanyaan untuk leading to the answer we want gitu ya, untuk sampai ke jawaban yang kita inginkan. Misalnya nih, nasabah bilang, preminya mahal gitu. Kita kan inginnya dia mengucapkan kalimat preminya murah. Betul ya? Nah, jadi pertanyaannya apa dong? Pertanyaan apa yang bisa menghasilkan jawabannya preminya murah? Saya buka Pak Agung mikir. Aku langsung berpikir nih Bu Mary. Oke. Jawabannya Menurut premi Anda murah. berapa premi yang murah? Ada yang nanya tuh. Nah, proteksi tinggi untuk semua orang apa gitu ya? Premi murah menurut Ibu berapa gitu ya? Nah, oke, saya berikan jawabannya ya. Ini bisa banyak jawaban, tapi ini beberapa contoh yang biasa saya pakai. Ya, saya akan bertanya, kan dia bilang preminya mahal. Saya tanya mahalnya dibandingkan apa? Nah, ada yang bagus tuh jawabannya ya. Mahalan mana gitu ya. Kayaknya udah lumayan pintar nih teman-teman nih. Berapa biaya rumah sakit kalau kena demam berdarah, Pak Agung? Demam berdarah 6-8 jutaan ya kayaknya. 8 juta ya. Lumayan nggak sih Pak untuk ngumpulin 8 juta di tabungan? Perlu waktu Lumayan berapa tahun sih. tuh Pak? Berapa bulan? Lumayan ya. Nah, lumayan pokoknya. Mahalan mana Pak? Premi atau biaya rumah sakit tadi? Lebih mahal biaya rumah sakit pastinya. Iya, betul. Murah kan ya premi ya Pak ya? Murah. Murah. Mahalan mana premi ini atau masa depan anak Bapak misalnya? Atau mahalan Lebih murah mana premi premi. ini atau uang pensiun Bapak nanti? Pak, 500.000 mah nggak ada artinya. Atau mungkin Pak 5 juta mah nggak ada artinya. Tapi kalau kita bicara 5 miliar itu baru ada angkanya. Setuju ya Pak ya? Nah, contoh lain nih. Masih banyak cicilan gitu ya. Nah, kita pinginnya dia menjawabnya gini, saya tetap mau ambil nih Bu, meskipun masih ada cicilannya. Tapi cara nanyanya gimana ya supaya jawabannya seperti itu? Ya, jadi biasanya saya akan bertanya seperti ini. Pak, mana yang lebih butuh asuransi? Orang yang cicilannya banyak atau orang yang nggak punya cicilan? Pak Agung. Orang yang cicilannya banyak. Kenapa Pak? Karena kalau misalnya jadi resiko, nggak tahu nih nanti cicilannya bisa kebayar atau enggak. Yes, thank you. Itu jawaban yang saya inginkan. Tapi nggak boleh saya ngucapin ya. Itu jawaban yang saya inginkan, tapi saya nggak boleh ngucapin sendiri. Jadi saya harus memancing dengan pertanyaan. Ya, kalau misalnya ada resiko, Pak, kira-kira cicilannya otomatis lunas atau otomatis ditagih, Pak? Bisa jadi lunas ya. Karena kan ada juga tuh beberapa ya. Karena kan ada beberapa KPR tuh. ya misalnya ya. Betul, karena kan ada KPR, ada cicilan-cicilan yang mereka juga ada asuransinya tuh, ya kan. Kalau in case kenapa-kenapa, ya udah selesai dibayarin gitu kan, lunas selesai. Setuju Pak. Itu beberapa hutang memang seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, itu kalau kita meninggal. Kalau kita tidak meninggal tapi setengah meninggal gimana Pak? Kena jantung, kanker, stroke, masih hidup orangnya, tetapi cicilan masih jalan terus, gimana tuh Pak? Harus dibayar nggak? Harus dibayar. Tetap harus dibayar ya. Nah, itu cara bertanya lanjutannya ya kalau jawabannya ternyata seperti Pak Agung tadi. Ya. Nah, bagaimana penyesuaian gaya hidup yang harus dialami oleh keluarga kalau kita nggak ada? Ya, sementara cicilan masih banyak gitu ya. Nah, terus ada lagi nih yang orang ngomong gini,
mau tanya pasangan dulu gitu ya, tanya istri dulu, tanya suami dulu, tanya orang tua dulu, tanya tangga dulu gitu ya, tanya semua orang. Jawaban yang kita inginkan adalah saya mau tetap ambil meskipun pasangan saya tidak setuju. Nah, cara nanyanya gimana? Ya, saya contohkan dengan Pak Agung lagi ya, boleh ya, role play ya, Pak? Boleh. Ceritanya Pak Agung ini sudah nikah deh ya? Belum kan Pak ya? Belum. Masih available ya? Masih available. Tapi ceritanya Pak Agung sudah nikah gitu ya, dan pengen nanya istri. Maka saya akan bertanya, Pak Agung, seandainya somehow karena satu hal atau lainnya, Pak Agung ngomong ke istri dan istri bilang nggak mau, Pak Agung tetap akan ambil atau tidak? Harus saya ambil. Kenapa Pak? Karena kalau misalkan nanti saya kenapa-kenapa, gimana masa depan keluarga saya? Luar biasa, langsung closing Pak. Langsung Itu jawaban yang diinginkan. Ya. Tapi kalau ternyata dia bilang nggak ngambil misalnya ya, kalau istri saya, nih saya buka ya, katakan pasangan Bapak nggak setuju nih, apakah Bapak tetap ambil? Kalau misalnya ternyata Pak Agung bilang, enggak deh, saya nggak berani kalau istri saya nggak setuju, misalnya ya. Misalnya nih. Kalau misalnya Bapak memutuskan untuk tidak mengambil, kira-kira siapa Pak yang dirugikan? Sorry Bu Mary, kurang kedengeran. Yang terakhir ya. Kalau seandainya Bapak, karena istri tidak setuju, dan Pak Agung memutuskan untuk tidak mengambil program ini, kira-kira siapa yang dirugikan? Saya dan keluarga saya. Betul ya Pak ya? Ya. Seberapa jauh istri mampu menanggung beban keluarga? Istri kerja Pak? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak ya? Fokus mengurus anak, ceritanya udah punya anak nih ya. Ceritanya ya, wow. 2 langkah lebih maju. Biarkan istrinya untuk stay ya. Iya. Kalau misalnya ternyata yang ngomong gak setuju itu bukan istri tapi orang lain gitu ya, maka saya akan bertanya, Pak Agung, ketika terjadi resiko nih, kira-kira orang yang tadi suruh Bapak jangan ngambil, bisa nyumbang berapa duit, Pak? Nyumbang doa mungkin ya. Bukan doa, yeah. Cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh ya, gitu ya. Ya itulah Pak. Jadi ya, tetap ada materi tapi nggak akan cover semuanya sih. Iya, tetap tanggung jawab kita ada di sisi kita sendiri ya. Nih teman-teman ada beberapa yang request supaya slide-nya dibalik sedikit ya. Saya balik sedikit, mungkin bisa di screenshot ya teman-teman ya. Ini slide sebelumnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, silakan screenshot. Ini slide sebelumnya lagi, saya hitung 1, 2, 3, silakan di screenshot. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa ya Pak Agung ya, santai ya? Ya, santai aja. Sampai jam berapa Pak? Kita sampai jam 12.15 ya, paling lambat. Oke, masih buruan kalau gitu. Oke, ini beberapa pertanyaan yang sering digunakan ya. Jadi kalau untuk pebisnis, kita bisa bertanya seperti ini. Boleh nggak Pak cerita tentang kisah sukses Anda? Ya, teman-teman pebisnis itu suksesnya jauh lebih sukses daripada kita kan ya para agennya, setuju ya? Tetapi mereka itu nggak punya panggung untuk bercerita. Kita agen tuh bersyukur banget, baru closing 1 case-nya suruh maju di M3 ya, boleh sharing gitu ya. Tapi para pebisnis, mereka punya kesuksesan yang begitu besar, mereka nggak punya panggungnya. Dia cerita sama istrinya juga mungkin bosen gitu ya. Cerita sama anaknya malas dengerin. Jadi ketika teman-teman sebagai agennya datang kutruk-kutruk dan nanya, Pak, ceritain dong gimana sih caranya bisa sukses seperti saat ini? Wah, itu pertanyaan yang sangat dicintai teman-teman. Ya, mereka akan bercerita bisa 30, 40, bahkan 1 jam ke depan. It's okay. Kita tinggal menarik benang merahnya lagi gitu ya. Apa yang penting bagi dia, siapa yang sudah melakukan jasa dalam kehidupan dia, nilai-nilai dia, ya itu semua kelihatan dari sana. Impian dia, ketakutan dia juga kelihatan. Nah, terus kalau misalnya kita bisa juga bertanya, Pak, sampai segede ini bisnisnya, kira-kira pakai dana pihak ketiga enggak? Ya, atau bank gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya terjadi resiko, kira-kira pemberi hutang tadi, pihak ketiga tadi, itu akan melakukan hal apa, Pak? Seberapa jauh istri atau anak terlibat dalam usaha Anda? Ya, bisa nggak Pak berlibur 1 bulan full tanpa diganggu? Wah, boro-boro sebulan, boro sehari aja dicariin gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita terpaksa harus berlibur 1 bulan? Siapa yang mau gantiin kita? Atau terpaksa harus melibur 1 tahun atau bahkan selamanya? Ya, siapa yang akan gangguin? Siapa yang akan gantiin kita?
Kalau pertanyaan untuk karyawan, kita bisa bertanya, berapa tahun Pak kira-kira uang pensiun Anda bertahan? Berapa lama ya? Nggak tahu juga ya. Mungkin coba cek sama rekan-rekan yang lebih senior, gitu ya. Udah ada rencana belum setelah pensiun mau seperti apa? Ya, kira-kira gaya hidupnya masih akan sama atau naik atau terpaksa harus diturunkan? Untuk ibu rumah tangga misalnya, masalahnya, kalau misalnya kemarin suami nggak balik, hari ini masalah apa aja akan terjadi? Ya, teman-teman, coba tebak deh. Ketika seorang istri kehilangan suaminya, berapa cepat atau berapa lama dia akan kepikiran soal asuransinya? Berapa hari atau mungkin berapa minggu gitu. Ketika seorang kehilangan suaminya, jandanya ini berapa lama baru kepikir untuk ngurusin asuransinya? 1 hari, saat itu langsung hitungan jam. Saya setuju teman-teman. Yang udah pernah ngalamin pasti tahu ya. Saya ketika nasabah saya waktu 1 hari kemarin itu kecelakaannya, beberapa tahun lalu, di hari yang sama ketika saya datang ke funeral, saya datang ke rumah duka, saya doai depan petinya, dan ketika itu saya mulai mendengar bisik-bisik di kiri kanan saya, keluarganya ya. Kebetulan bukan istrinya, karena istrinya, bukan jandanya karena belum datang, istrinya sudah langsung, keluarganya langsung ngomong, itu agen asuransinya, itu agen asuransinya. Kedengeran bisik-bisik gitu ya. Waktu saya selesai doa, saya datang ke pinggir untuk duduk bersama keluarganya. Tiba-tiba ada salah satu kakaknya datang bawain saya 1 kantong besar, isinya adalah buku polis, kira-kira ada sekitar 9-10 buku. Dan dari 9 buku itu, salah satunya adalah polis yang ambil di saya, dan hanya saya satu-satunya agen yang masih aktif. Yang lain sudah tidak ada. Ya, secepat itu teman-teman. Dan teman-teman kita benar-benar menjadi teman di masa duka mereka. Ya, kita bantuin dia untuk klaim, semuanya saya bantu bacain dan semua saya bantu cara untuk klaimnya. Ya, teman-teman yang slide ketinggalan nanti kita ulangnya habis ini ya, fokus dulu aja. Ya, sama teman-teman nanti juga akan ada recording, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan slide atau informasi dari Bu Maria, karena nanti recordingnya kita akan blast juga ke agensi. Thank you. Silakan Bu Maria lanjut. Thank you Pak Agung. Nah, kalau misalnya untuk ibu rumah tangga, kalau mau ngasih ke orang tua biasanya dari siapa uangnya, gitu ya. Ya, nah ini adalah pertanyaan jitu yang hampir selalu bisa dipakai asal sepanjang si orang itu adalah pencari nafkah aktif. Ya, misalnya kita ketemu dokter, kita bisa tanya, dok, udah berapa tahun jadi dokter gitu ya? Oh, saya mau udah lama, udah 30 tahun misalnya gitu ya. Kalau misalnya dokter nggak bisa kerja, kira-kira istri bisa nggak gantiin dokter untuk buka resep? Ya nggak bisa, istri saya kan bukan dokter gitu kan, jawabannya seperti itu ya. Kalau nggak bisa, seandainya terpaksa harus tidak bisa bekerja karena satu kondisi, apa yang harus istri Bapak lakukan? Apa yang harus istri dokter lakukan? Dengerin dulu solusinya. Kadang-kadang dia punya solusi loh. Ya. Oh, nanti saya bisa pakai aset, makanya hidup dari aset aja. Atau hidup dari bisnis lain. It's okay ya, teman-teman. Kalau misalnya dia bilang ada aset, wah luar biasa dok. Boleh tahu nggak asetnya apa aja? Oh, saya mau ada rumah, ada kos, ada segala macam gitu ya. Wah, hebat ya dokter ya, udah siap banget ya. Dok, terakhir kali jual rumah paling cepat berapa bulan, dok? Lama banget tuh, rumah saya 3 tahun nggak laku-laku gitu ya. Jadi, nah itu dok, kadang-kadang itu suka, meskipun kita punya aset, tapi kan itu bentuknya nggak tunai dok. Ya, kalau saya punya nih ya dok ya, sebuah program, ya sebuah produk yang liquid, instan, pasti, dan murah. Dokter mau punya nggak? Ya. Kalau dia bilang oke, baru kita lanjut ke presentasi. Nah, tapi seringkali kita dapat jawaban ini, teman-teman. Maaf deh, tapi nggak dulu saat ini gitu ya. Nah, kita kasih tahu, dok, atau siapapun Pak, gak usah minta maaf sama saya gitu ya, karena nama saya itu tidak tercetak, tidak tercantum dalam buku polis dokter. Biasanya dia kan bingung, maksud kamu gimana gitu ya. Benar dok, nama saya sebagai agen itu nggak ada dalam buku polis. Dokter tahu nggak siapa nama yang akan tercantum di buku tersebut? Pak Agung, tahu nggak siapa yang akan tercantum namanya di buku polis Pak Agung? Nama saya. Ya, selain nama Bapak, nama siapa lagi? Beneficiary. Yang akan menerima manfaat. Anak dan istri. Betul. Ya.
Sorry ya, penampakan sedikit. Work from home. Penerima manfaat, betul banget ya. Jadi minta maaflah pada penerima manfaat Bapak. Karena mereka akan rugi nantinya. Oke, materinya sekian aja. Kita boleh tanya jawab ya. Boleh. Bu Mari, ini kayaknya udah ada yang masuk juga pertanyaan ya. Kalau tadi kan kita udah banyak bicara, ini kan saya juga merangkum nih banyak gimana caranya melatih gitu kan. Tadi kan kita udah tahu nih tips-tips atau trik untuk nanya. Nah, gimana sih cara melatih yang mungkin awalnya pendiam atau mungkin nggak biasa nanya untuk bisa jadi terlatih untuk bisa nanya seperti Bu Mari tadi. Mungkin Bu Mari boleh jelasin tipsnya kayak apa? Saya juga belajar sih Pak. Jadi sebenarnya 80% ilmu saya itu semua dari MDRT ya. Teman-teman bisa ikut mentoring banyak ya, yang ada Bu Janet, ada banyak beberapa mentoring swasta bisa ikut, dan juga materi-materi MDRT itu sebenarnya banyak di blog ya, di websitenya. Dan Sanjay Tolani juga ada jual buku. Saya rasanya banyak banget belajar hand in objection dari beliau sih. Selalu bertanya. Berarti harus gitu, sering Pak. dilatih ya. Dilatih dan pastinya harus banyak list prospeknya ya nggak sih Bu Mari? Karena kalau kita nggak banyak list prospeknya, kita nggak bingung melatihnya ke siapa gitu ya. Iya, itu basicnya lah Pak. Kalau itu kan napasnya kita, kalau nggak ada list prospek ya nggak bisa ini. Ya, nah berarti kuncinya teman-temannya harus tahu dulu atau list dulu list prospeknya teman-teman, baru nah teman-teman bisa gali dan latih dari situ. Oke, pertanyaan kedua. Ini kan mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, kayak banyak orang yang ingin membandingkan dulu mungkin ya, entah itu mungkin membandingkan persistensinya agen yang ini dengan yang agen yang ini, atau agen referral, atau mungkin membandingkan produk yang ada di Prudential atau mungkin di kompetitor. Nah biasanya Bu Mari gimana sih cara menangani nasabah-nasabah yang kayaknya ntar deh saya mau banding-banding dulu, nah itu kayak gimana Bu Mari? Biasanya sih kalau mau banding-banding saya kasih aja. Jadi misalnya bandingin sama produk lain misalnya ya. Ini nih ada nih nawarin dari perusahaan A atau perusahaan B gitu ya. Produknya serupa, harga lebih murah misalnya. Ya, maka saya biasa akan bilang gini, silakan aja banding-banding ya. Tetapi ingat, kita itu nggak selamanya sehat ya. Jangan kelamaan bandingnya. Ya. Sebenarnya perusahaan di Indonesia itu plus minus akan sama kurang lebih harganya. Karena kalau misalnya saya tanya Pak Agung ya, kecap Cap Bango sama kecap ABC harganya jauh nggak sih? Kayaknya sama-sama aja. Atau beda-beda tipis saja? Sama-sama aja kan ya. Beda-beda tipis lah, paling mungkin selisih 5% gitu ya. Kenapa? Karena ya sama-sama beroperasional di Indonesia dengan UMR yang sama, harga bahan baku yang sama, listrik yang sama, betul ya? Kecuali kalau Bapak bandingin sama kecap dari luar negeri, misalnya import, mungkin beda. Tapi kalau sama-sama Indonesia harusnya beda, nggak terlalu banyak, kalau 5% paling. Jadi perusahaan apapun sebenarnya sama aja, harga tuh kurang lebih hampir mirip ya. Kalaupun bedanya jauh, berarti memang isinya beda. Ya. Nah, dalam menetapkan sebuah perbandingan, menetapkan sebuah asuransi produk yang mau beli, ada 3 yang perlu Bapak perhatikan. Ya, nomor 1 adalah apa? Perusahaannya bonafit atau enggak, betul ya? Kuat atau enggak? Nah, tetapi perusahaan bonafit atau enggak itu tidak berdampak langsung nih sama Bapak, karena ya toh saat ini saya belum klaim gitu kan. Nah, yang kedua, apakah produk saya lebih bagus atau produk orang lain lebih bagus? Nah, tapi itu nggak permanen. Bisa jadi hari ini produk saya lebih bagus, dan bisa jadi produk dia besok lebih bagus. Dan lusa produk saya lebih bagus lagi. Karena setiap perusahaan akan berlomba-lomba mengeluarkan produk yang lebih baik buat masyarakat. Setuju ya Pak ya? Nah, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah apa? Pak, sebenarnya yang benar-benar akan mempengaruhi keputusan Bapak adalah apa? Apakah Bapak memiliki seorang teman, agent, yang kompeten, yang loyal, dan akan mau servicing Bapak untuk jangka panjang. Itu nggak mudah ditemukan, Pak. Yang pintar, loyal, mau servicing. Oke. Jadi sebenarnya the product bukan orang lain, tetapi bukan hal lain, tetapi adalah kita sendiri. Ya, ketika kita marketingnya sudah bagus, ketika orang sudah menerima kita sebagai orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, maka produk apapun kita jual orang mau kok sebenarnya. Oke, kira-kira menjawab ya Pak? Oke, berarti tadi juga aku rada oke banget, berarti kayak gimana caranya kita bikin calon nasabah atau prospek itu jangan mikirnya kelamaan. Kalau yang mau banding-banding ya
langsung banding aja gitu ya, jangan sampai dia molor lagi gitu ya Bu Maria. Iya, keburu sakit nanti. Keburu sakit. Dan by the way Pak Agung, selama membanding-banding, selama banding-banding nih, Pak Agung punya satu privilege loh saya bisa berikan. Sambil Bapak banding-banding, ya Bapak bisa langsung terproteksi melalui saya selama 2 minggu. Kalau 2 minggu kemudian Bapak banding-banding ternyata kurang bagus nih, Bapak bisa batalkan, namanya free look, Pak. Oke, bisa jadi ya, berarti yang penting buka dulu deh di Bu Mari gitu ya. Nanti sambil berjalannya waktu gitu kan, Bu Mari bisa jelasin lagi, bisa pakemin biar si nasabahnya tetap bisa, lanjutin polisnya. Biasanya gitu. Sih jarang sih Pak. Saya kalau pakai yang cara ini biasanya jarang sih orang batalin. Oke, berarti tetap betul-betul bijaksanalah dalam juga menggunakan. Jadi knowledge juga harus tetap ya Bu Mari ya, jangan cuma prospeknya, tapi teman-teman juga harus mastering apa sih keunggulan produk kita gitu kan, apa sih value-nya teman-teman untuk menservis mereka gitu ya Bu Mari ya. Iya. Oke, Bu Mari ini ada satu pertanyaan lagi karena juga kita waktunya agak mepet gitu ya. Nah, pertanyaan ini rasanya juga mungkin banyak orang yang merasakan gitu ya. Ketika kita udah ketemu seseorang, terus kita udah ngajak ngobrol A, B, C, D, E, F gitu sampai Z gitu ya. Tapi itu kita bisa ngeliat kan dari gerak-gerik mereka yang merasa udah ngeliat handphone, ngeliat jam gitu kan, rasanya udah pengen selesai. Nah, gimana sih Bu Mari buat kita meyakinkan mereka atau membuat mereka untuk balik lagi fokus sama kita untuk bahas pembicaraan kita? Sebenarnya yang tadi dijelaskan itu adalah triknya sih. Jadi bertanya ya. Bertanyalah sesuatu yang emang dia suka gitu. Saya pernah ketemu sama calon nasabah gitu ya. Saya tanya waktu itu, kok anak-anak lagi ujian ya, betul lagi musim ujian nih gitu ya. Saya sendiri lagi disibukkan dengan anak-anak yang ujian, harus ngajarin dan sebagainya. Tapi jawaban dia, iya itu urusan istri saya gitu. Itu urusan maknya gitu. Nah, saya udah tahu tuh itu bukan strong point dia. Ya, saya alihkan lagi pembicaraan. Kok gimana bisnis? Wah, bagus banget, Mar. Ini saya lagi dapat distributor tunggal dari satu merek dari Jepang. Ini benar-benar ibaratnya uang ketok pintu nih. Nah, jadi kita bisa melihat dari matanya itu langsung berbinar-binar gitu ketika kita ngomong satu topik yang dia sukai gitu ya. Ya sudah, lupakan pendidikan, asuransi pendidikan gitu. Kita bicaranya bisa ke business insurance, kita bisa bicara ke key person insurance, kita bisa bicara ke personal loan guarantee dan sebagainya gitu. Jadi disesuaikan dengan topik yang dia inginkan. Ya, kira-kira sih seperti itu ya. Dan jangan ngomong sendiri itu jangan kelamaan. Presentasi itu maksimal 5 menit untuk sebuah konsep sederhana. Ya, kalau udah panjang, kita udah melihat mata dia nggak connect lagi, ya udah stop dulu, mau ajak ngobrol lagi. Makanya kenapa saya senang kalau kita presentasi kayak gini ada interaksinya supaya saya tahu teman-teman masih stay di depan layar atau udah mungkin ke belakang gitu. Benar. Oke, jadi intinya gimana caranya membuat lawan bicara kita tetap untuk tetap menarik gitu ya, tetap dia mengungkapkan apa yang dia pengen bicarain gitu ya. Jadi jangan point of view-nya di kita aja, tapi kita gali informasi dari dia. Gitu fokus ya, di dia. Setiap pertemuan is always about them. Jadi kalau ketemu itu bukan masalah saya closing atau nggak closing, tapi masalah dia terproteksi atau enggak gitu. Impian dia bisa saya bantu untuk garansi, atau ketakutan dia bisa saya bantu untuk menjamin gitu, untuk saya dodge gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Maya, terima kasih banyak Bu Marina. Tapi teman-teman mohon maaf sekali karena sekarang kita sudah jam 12 dan sesinya juga nggak bisa banyak gitu. Tapi mungkin nanti kita akan adakan next session gitu ya. Jadi kita belum bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Tapi overall kita sudah rangkum pertanyaan-pertanyaan apa sih yang tadi sudah banyak masuk. Di antaranya itu adalah 3 pertanyaan tadi. Gitu ya. Oke, mungkin Bu Mari nanti japri aja melalui IG saya. Boleh tuh. Boleh di follow IG Bu Maria, nanti Bu Maria akan coba. Nanti japri aja, saya coba usahakan untuk menjawab sebisa saya ya. Gitu. Oke, saya mungkin sedikit lanjutin, ada slide-nya Pak ya. Silakan. Oke, thank you teman-teman, sesi tanya jawabnya waktunya memang mepet banget ya. Nanti kita lanjut di luar dari forum. Ini saya pengen sedikit tambahan ya. Kita menonton sebuah video ya, 3 menit saja. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome.
the smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Iya, kenapa saya puterin film ini? Mungkin banyak juga yang sudah pernah nonton sebelumnya ya. Tapi saya nonton berkali-kali tetap aja masih berkaca-kaca ya. Teman-teman juga masih bisa merasakan itu satu tanda yang bagus ya. Jadi sebenarnya sepintar-pintarnya kita memberikan pertanyaan, sepintar-pintarnya kita menangani keberatan, ya memberi penjelasan, teman-teman harus look for the heart gitu ya, harus cari hatinya. Untuk membeli sebuah asuransi, itu orang tuh nggak mikirin untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus cari dominan investing motifnya dia tuh apa, dimnya apa. Jadi ketika dapat keberatan, dapat pernyataan atau sanggahan, kita bisa selalu balikin lagi ke sini. Ya, misalnya saya kayak tunda dulu deh untuk program ini gitu ya. Kita bisa tanya, maksud Bapak, apakah Bapak ingin menunda program perencanaan keluarga untuk si Kesia misalnya, nama anaknya. Ya, balikin lagi ke dominan motifnya, ya. So, don't sell the solution, but sell the problem. Ya, kalau teman-teman pernah punya keluarga atau orang yang disayangi di rumah sakit, teman-teman pasti mengerti. Ketika diminta uang, ini kurang nih depositnya, nambah lagi 10 juta, nambah lagi 20 juta. Teman-teman nggak akan mikir. Gesek aja tuh kartu kredit kalau bisa gitu ya. Kita nggak akan mikir itu berapa mahalnya, bagaimana cara bayarnya. Kenapa? Karena problemnya begitu besar, nyawa jadi taruhan. Ya, ketika nyawa jadi taruhan, ketika problem begitu besar, maka cost-nya akan selalu kecil. Ya, meskipun 10 juta, 20 juta kan uang besar ya, tapi pada saat itu teman-teman nggak akan mikir lagi, karena ini kalau saya nggak bayar, dia nggak selamat gitu ya, dia nggak bisa sembuh gitu ya. When the problem is big enough, the cost is always small. Jadi tekankan balik lagi ke problemnya, balikin lagi ke problemnya. Ya, ini dari Guy Baker, MDRT. Oke, sebagai penutup, people don't care how much you know gitu ya. Mereka nggak peduli kok kita tahu berapa, kita seberapa pinternya.
Until kapan? Until they know you how much you care. Kalau kita bisa menunjukkan kita tuh datang tulus untuk ngebantuin dia, kita emang intinya untuk bikin keluarga dia terlindungi, maka dia akan mau mendengarkan kita lebih lanjut lagi. Sebuah polis mungkin nggak akan pernah menggantikan kehadiran seorang ayah atau seorang suami ya, tetapi polis ini bisa menjaga impiannya tetap terwujud, meskipun mungkin dianya udah nggak ada. Teman-teman diberi kekuatan, diberi power dalam tangan teman-teman untuk mengeksekusi, ya, membantu keluarga-keluarga Indonesia. Kita orang biasa aja kok, setiap hari kita melakukan hal yang luar biasa, yaitu apa? Kita saving people, ya. One family at one time. Setiap tanda tangan di SPAJ, teman-teman sudah menyelamatkan satu keluarga, masa depan mereka. Thank you teman-teman, proud to be a professional agent. Saya kembalikan kepada Pak Agung. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman buat Pemari. Boleh temukan virtual.